Hai, Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali masih di Debu Terbang Channel. Hari ini kita akan membahas salah satu buku yang menarik, judulnya adalah Nunci. Ada salah seorang karyawan, dia ingin mendatangi atasannya dengan tujuan untuk meminta kenaikan gaji. Sesaat sebelum dia masuk ke dalam ruangan atasannya itu, dia melihat ada seorang karyawan lain yang keluar dari ruangan atasannya itu dengan muka sembab, menahan kesedihan. Lalu tidak lama dari ruangan atasannya itu terdengar suara teriak-teriak marah-marah. Atasannya itu misuh-misuh ya, yang intinya kurang lebih mengenai target penjualan yang tidak tercapai. Kalau karyawan yang ingin meminta kenaikan gaji ini masih bersikeras datang dan masuk ke ruangan atasannya tersebut untuk meminta kenaikan gaji, kita sudah bisa tebak apa yang terjadi ya. Mesti boro-boro dia mendapat kenaikan gaji, yang ada karyawan ini ikut kena damprat juga nih. Seseorang yang tidak peka terhadap situasi, tidak peka membaca kondisi sekitar itu, ini dalam buku yang disebutkan ini disebut seseorang bernunci lamban. Jadi apa sih nunci itu? Nunci itu kalau di buku yang saya baca di sini ya, ini saya beli di Playbook, judulnya adalah Nunci, Seni Membaca Pikiran dan Perasaan Orang Lain. Ditulis oleh seorang Amerika yang besar dalam budaya Asia, budaya Korea ya. Namanya penulisnya adalah Eun Hong. Jadi nunci itu menurut Eun Hong ini, nunci itu artinya adalah tilikan mata. Kemudian nunci ini secara istilah adalah kemampuan kita untuk membaca situasi lah. The ability to sense the atmosphere. Menarik membaca mengenai kepekaan ini yang ditulis dalam bukunya Nunci ini, karena ini adalah hal yang sebenarnya lekat dengan keseharian kita. Hanya saja memang kalau kita lihat dari bukunya ini, di bukunya Nunci ini disebutkan bahwa betapa di Korea sana kebiasaan untuk peka membaca situasi itu sudah diajarkan sejak dini. Contohnya misalnya begini, disebutkan dalam buku ini, murid-murid di Korea itu misalnya gurunya berkata, besok kita akan membuat prakarya kerajinan lampu lah misalnya ya. Lalu tanpa perlu disebutkan alat-alat dan bahan-bahan apa yang harus dibaca, murid-murid di sana itu sudah tahu mereka harus datang bawa kertas, bawa lem, bawa gunting, kawat dan lain sebagainya. Guntingnya pun dengan tipe gunting seperti apa yang bisa motong kawat dan seterusnya tanpa perlu diberitahu. Nah, justru orang-orang yang gagal membaca situasi, tidak mengetahui apa yang diharuskan, misalnya dia membawa gunting yang keliru, alih-alih yang disalahkan gurunya, malah justru anaknya ini sendiri yang disalahkan. Meskipun gurunya nggak ngasih tahu ya, anaknya ini nanti akan dicap sebagai seorang yang nggak peka dengan situasi, nggak bisa membaca situasi, atau dibilang bernunci lamban. Jadi istilahnya di sana itu rupanya kalau seseorang yang tidak punya kemampuan untuk membaca situasi dengan baik dan cepat, itu dia disebut nuncinya lamban, bukan bernunci buruk ya. Jadi unit ukurnya mereka terhadap ketanggapan nunci ini adalah cepat atau lambat gitu. Dia bilang semakin cepat seseorang membaca situasi ini berarti makin bagus, dia bilang gitu. Budaya yang mengajarkan kepekaan kepada anak-anak mereka sejak dini. Wallahu alam, seperti apa real aplikasinya di sana saya nggak tahu, tapi itu impresi yang saya dapat dari buku ini ya. Bagaimana kepekaan di lingkungan kita, Indonesia misalnya, sebenarnya hal seperti ini juga jamak kita temukan di Indonesia ya. Misalnya kalau kita jalan di komplek kita, pengen pergi, terus ada tetangga yang saat itu sedang motong rumput, tetangga ini akan teriak dan panggil kita, "Hei mas, kemana? Ayo mampir dulu sini." Kita dengan kepekaan kita tahu bahwa sebenarnya ini tetangga ini bukan beneran pengen manggil kita untuk mampir ya. Itu adalah unggah-ungguh, istilahnya basa-basi yang menawarkan dia untuk mampir. Justru kalau kita mampir beneran ke sana, kita malah ngerepotin dia karena dia sedang lagi kerja, terus kita malah datang mampir. Itu adalah gaya bahasa. Termasuk juga misalnya seseorang datang berkunjung ke rumah kita, dia bertamu, kemudian kita suguhkan makanan dan minuman. Dia bilang nanti, wah nggak usah merepotkan. Kita tahu itu gaya bahasa. Maka kita harus bermain bahasa balik dengan ayolah makan, nggak apa-apa gitu. Kita harus setengah memaksa supaya dia
jadi makan di rumah kita. Itu adalah bentuk hospitality, bentuk keramahan kita. Ini adalah mirip juga dengan idenya Nunci ini ya. Idenya adalah bagaimana kita membaca yang tersirat, bukan membaca apa yang terlontar di lisan, tetapi membaca yang tersirat. Cuma mungkin memang masalahnya hal seperti ini tidak diformulasikan secara baku, sehingga kita nggak apa ya, tidak terlalu sefamiliar orang-orang ini dengan istilah Nunci ini. Kalau di Indonesia, keterampilan untuk membaca situasi ini mungkin dalam gilirannya dia berkembang menjadi lebih jauh dari sekedar hanya membaca hubungan antar manusia ya. Kalau di Indonesia ini lebih, misalnya nih, saya pernah baca dalam suatu tulisan saat tsunami besar di Aceh beberapa tempo lalu, ada segolongan orang yang di area mereka itu semua pada selamat karena ada sebuah kebijakan lokal di sana. Saat kamu ada gempa, saat terjadi gempa, kalau ngelihat air surut, larilah segera ke gunung-gunung. Jadi waktu itu orang-orang di sana tuh mereka sekedar melakukan itu saja karena tradisi budaya, dan mereka nggak tahu persis kenapa ini begitu, tapi ternyata itu kebetulan kepekaannya benar. Jadi pada saat tsunami terjadi, ini orang-orang sudah pada di gunung semua. Itu saya lupa saya baca di mana, mungkin teman-teman juga pernah baca. Itu salah satu contoh tradisi kepekaan yang diajarkan turun-temurun ya. Contoh lain juga misalnya para nelayan yang melihat burung-burung terbang rendah, mereka akan tahu bahwa ini sebentar lagi hujan. Konon katanya seperti itu ya. Jadi memang keterampilan membaca situasi, membaca atmosfer itu, membaca lingkungan, itu sebenarnya sudah ada juga dalam tradisi budaya kita. Memang dalam perkembangannya tidak hanya sebatas bagaimana membaca perhubungan sama manusia, tapi membaca alam juga. Ada yang bagus, ada yang memang mungkin perlu dikaji lebih dalam apakah benar seperti itu atau enggak. Tetapi yang menarik adalah kita kadang-kadang lupa menerapkan kepekaan ini. Kita lupa mempelajari idenya ini adalah bukan ide tentang mitos ya, tetapi idenya adalah bagaimana supaya kepekaan itu menjadi bagian yang integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada contoh, mungkin kalau dalam bahasa bukunya Nunci, saya ini termasuk orang yang punya Nunci yang agak lamban ya. Ini sebuah cerita. Suatu hari anak saya yang waktu itu masih berusia TK ya, anak saya perempuan masih TK waktu itu, dia bolak-balik di depan muka saya waktu itu saya lagi baca ya. Bolak-balik. Saya nggak dong waktu itu, ini kenapa nih anak ini bolak-balik aja. Terus nggak berapa lama anak saya malah dongkol, kesel, terus dia pergi melengos gitu aja ya. Saya kan bingung. Akhirnya saya tanya istri saya, ini kenapa sih kok dari tadi bolak-balik, terus dia kesel. Terus istri saya langsung bilang, ya ampun Pak, itu loh bandonya baru katanya. Terus saya, Masya Allah, dari tadi saya nggak ngeh kalau anak saya itu punya bando yang baru itu. Sebegitu tidak pekanya gitu ya. Ini mungkin teman-teman lain sering juga dapat komplain dari istrinya atau dari keluarganya bahwa kamu kok jadi orang nggak peka banget. Nah ini kita kalau dalam istilahnya Nunci, kita disebut adalah orang dengan Nunci yang lamban. Satu yang menyadarkan saya setelah membaca buku Nunci ini adalah bahwa kadangkali mungkin ya yang membuat kita memiliki Nunci yang tidak terlalu peka, Nunci yang tidak cepat lah istilahnya ya, adalah kecenderungan orang-orang untuk merenung ke dalam. Apalagi ini orang-orang dengan kecenderungan punya pribadi introvert ya, hobi baca misalnya seperti itu, atau hobinya kontemplasi, hobi menyepi gitu ya. Itu adalah orang-orang yang punya kecenderungan merenung ke dalam. Saking asiknya kita merenung ke dalam, seringkali di dalam pergaulan sosial itu kita fisik ada di sana, tapi sebenarnya kita tidak hadir di sana dalam tanda kutip. Karena kita fokusnya ke dalam bukan keluar. Saat kita berada dalam kerumunan, berada di suatu tempat, alih-alih meluaskan pandang, membaca gejala yang tampak, atmosfer situasi saat itu di sana, kita malah meninggalkan situasi itu dengan masuk ke dalam. Nah ini kebiasaannya orang-orang yang punya hobi merenung ke dalam. Orang-orang yang punya hobi merenung ke dalam ini memang ada bagusnya ya. Saya pikir ada bagusnya itu adalah kita menjadi peka dengan diri sendiri, cepat untuk self discovery ya, menemukan diri, membaca diri, saya ini bagusnya ini, tidaknya ini, kurangnya ini, yang membuat saya bad mood seperti ini, saya kalau begini-begini biasanya saya emosinya begini-begini. Hal yang seperti itu cepat kita ketahui karena kecenderungan kita merenung ke dalam. Tetapi
setelah membaca buku Nunci ini saya tahu bahwa yang harus dilakukan adalah dengan orang-orang yang punya kecenderungan merenung ke dalam ini adalah menggenapi dengan kepingan satu lagi, yaitu fokus keluar. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan fokus ke dalam, sekarang ayo kita coba untuk meluaskan pandang menjadi fokus keluar. Dengan fokus keluar, kita belajar untuk membaca sesuatu juga yang ada di luar diri kita. Kita bukan tidak bisa, karena menarik setelah saya coba untuk seperti itu. Kadang-kadang pada saat saya ada di tempat baru atau ngobrol dengan orang, saya coba benar-benar hadir di situ, fokus keluar, melihat sesuatu yang biasanya tidak saya perhatikan karena saya asik dengan diri sendiri aja, terus melihat sesuatu, mengamati, dan ternyata memang banyak hal-hal baru yang kita dapatkan, hal-hal yang selama ini nggak pernah kita dapatkan kalau kita asik merenung ke dalam semata-mata. Kalau saya lihat di bukunya ini agak beda dengan kemampuan ilmu titen lah istilahnya kalau di Indonesia, kemampuan mengamati alam seperti itu, hal-hal yang seperti itu di Indonesia ini agak beda, karena ini lebih ke betul-betul bagaimana kita berhubungan sesama manusia. Terus kalau kita masuk dalam suatu ruangan tuh kita baca atmosfernya seperti apa. Ada beberapa banyak tips-tips praktis yang menarik di buku ini. Misalnya pada saat kita sampai ke suatu ruangan, itu kita sebelum kita masuk ruangan itu kita coba jangan berpikir macam-macam, terus kita mengosongkan pikiran, dia bilang. Barangkali kalau di Islam itu padanannya sebelum masuk ke suatu tempat ya kita berdoa lah gitu. Kita berdoa, kita masuk situ dengan pikiran yang jernih. Begitu kita udah masuk dengan tidak punya pikiran macam-macam, nggak punya tendensi macam-macam, kita diem dan amati, observe, dia lihat. Kita lihat bagaimana dalam tanda kutip hawanya nih ruangan ini. Pas kita masuk misalnya lagi meeting, kan kita tuh ngelihat tuh ini hawanya seperti apa sih, orang pada diem semua, apa orang lagi pada ketawa-tawa atau seperti apa. Kita lihat seperti apa kondisinya ya. Di situ nanti kita bisa lihat orang-orang pada ngumpul di area sebelah mana nih misalnya. Baru kita tahu, oh si ini tuh sebenarnya ini bosnya, misalnya gitu. Membaca hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan keterampilan kita membaca hal-hal seperti itu, kita bersikap dan merespon lingkungan tuh jadi lebih pas katanya. Dicontohkan di sini, barangkali orang-orang yang punya nunci yang cepat itu adalah seorang detektif. Ceritanya tuh Sherlock Holmes itu kalau baca situasi dan baca sekitar tuh cepat banget. Itu barangkali salah satu contoh juga dari orang yang punya kemampuan nunci yang cepat. Teman-teman bisa baca sendiri lebih detail di bukunya mengenai nunci ini, tetapi yang bagi saya pribadi yang betul-betul menyadarkan itu adalah bahwa orang-orang dengan yang punya kecenderungan ke dalam ya, orang-orang yang punya kecenderungan merenung ke dalam memang harus menggenapi kepingan dirinya dengan keterampilan untuk merenung keluar, supaya kita imbang, harmoni ya, jadi balance. Tetapi sebaliknya saya pikir ya, mungkin ada orang-orang yang sudah terlahir dengan keterampilan nunci yang bagus. Contohnya para pebisnis ya. Kalau para pebisnis, saya amati rekan-rekan saya yang jago di bisnis, dia punya relasi banyak, itu mereka punya nunci yang bagus. Kenapa? Karena mereka pintar menempatkan situasi, membangun hubungan pergaulan sosial tuh mereka bagus sekali. Kapan masuk, kapan keluar, kapan menyapa, siapa yang harus disapa duluan. Itu kan instingtif ya. Hal seperti itu adalah bagiannya dari tema-tema nunci ini. Mereka punya kemampuan itu. Atau misalnya para pebisnis, investor yang bagus tuh dia pintar juga baca situasi, kapan dia invest, kapan dia enggak. Itu juga instingtif ya, nunci yang terbangun dengan bagus. Tetapi kalau mereka hanya melarutkan diri dalam fokus keluar aja tanpa menggenapi kepingan satu lagi dengan merenung ke dalam ya, itu nanti juga saya rasa ke depan akan kurang pas lah, karena percuma menjadi bagus untuk membaca lingkungan sekitar tapi kita tidak terampil dalam membaca diri sendiri. Misalnya apa hal-hal yang membuat kita marah, karakter kita seperti apa, dan seterusnya. Walhasil pendek kata, kesimpulan saya pribadi adalah ini buku oke lah untuk dibaca ya, menarik. Dan yang paling penting adalah ayo kita sama-sama belajar menggenapi dua kepingan itu, merenung ke dalam dan merenung keluar. Nah, nunci ini bagian merenung dan mengamati hal-hal yang ada di luar diri kita. Terima kasih. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Barangkali ada komen atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menarik, monggo di subscribe. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Wassalamualaikum.